Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Satono dan kali ini saya akan share terkait dengan materi asimtot hiperbola. Ini adalah video kedua. Yang pertama terkait hiperbola ya. Yang pertama adalah persamaan hiperbola dengan pusat 0,0 dan pusat h,k. Ini adalah asimtot hiperbola. Oke. Terkait bagaimana menggambar asimtot juga saya sudah buatkan videonya. Oke, kita bahas di sini. Apa itu asimtot? Asimtot adalah sebuah garis lurus yang semakin lama semakin didekati oleh garis lengkung hiperbola, tetapi tidak pernah bersinggungan atau bahkan berpotongan. Jadi dia dideketin terus, tapi nggak pernah nyinggung. Ya, sing nasibe podo, ya sakno. Dicerai terus tapi ditembak-tembak gitu ya. Oke, lanjut. Untuk mencari tahu persamaan garis asimtot, maka kita perlu menyelidiki posisi garis Y sama dengan mx terhadap parabola b kuadrat x kuadrat min a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat, atau ini bentuk lainnya adalah x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau itu adalah hiperbola horizontal. Oke ya. Oke, jika dilihat dari perpotongannya ya. Makanya ini adalah bentuk asimtot seperti ini garis. Oke, ini garis asimtot. Sana terus. Dia seakan-akan menyinggung tapi tidak pernah menyinggung gitu ya. Nah, itulah garis asimtot. Oke. Nah, kita bahas nih. Jadi kalau misalnya kita untuk mencari persamaan asimtot, berarti kan kita harus melihat sudut pandang dari persamaan hiperbolanya dan persamaan garis. Kalau kayak gini kan persamaan garisnya melalui titik 0,0 ini kan jadinya y sama dengan mx ya. Y sama dengan mx. Nanti kalau misalnya misalnya hiperbolanya tidak di 0,0 ya berarti y min k x min h misalnya gitu. Nanti kita cek lagi. Oke. Nah, dua ini dalam tanda kurung kita gabungkan, maka jatuhlah dia. Oke. Ini masuk ke sini, y sama dengan mx masuk sini dikuadratkan, jatuhlah dia. Oke. Dari sini kita lanjutkan, maka menjadi ini untuk x kuadratnya. Oke, x kuadratnya jadi seperti ini. Nah, nanti y kuadratnya menjadi seperti ini. Ya. Ini dimasukkan ke sini. Masukkan ini kan x kuadratkan jadilah dia. Nah, jadilah ini masukkan. Ketika y kuadrat, maka dia sama dengan seperti ini bentuknya. Oke, ketika sudah, maka kita akan melihat beberapa kemungkinannya. Yang kita lihat di bawahnya nih. Ketika b kuadrat min a kuadrat m kuadrat itu dia lebih kecil sama dengan 0, maka kemungkinannya dia imajiner atau sama sekali tidak memotong. Oke, artinya ya tidak sesuai ya. Terus berikutnya, kalau ini dia lebih besar sama dengan 0, maka dia kemungkinannya akan menyinggung. Akan memotong. Gitu ya, memotong hiperbola ini. Padahal yang kita cari apa? Menyinggung di tak ketinggalan. Jadi menyinggung di suatu titik di tak hingga, di suatu lapangan tak hingga gitu ya. Makanya kita pakai yang b kuadrat min a kuadrat m kuadrat sama dengan 0. Oke. Lanjut. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa m kuadrat sama dengan b kuadrat per a kuadrat. Sesimpel aljabar itu ya. Nah, berikutnya dari sini kita dapatkan bahwa m sama dengan plus minus b per a. Sekali lagi itu hanya aljabar biasa. Maka dari y sama dengan mx menjadi y sama dengan plus minus b per ax, gampang ya. Atau diubah sama dengan dia, atau diubah sama dengan dia, akan merupakan garis singgung di titik lapang tak hingga, dan garis ini disebut sebagai asimtot hiperbola di pusat 0,0. Nah, ini jadi asimtotnya. Nah, ini adalah ketika hiperbolanya di pusat 0,0 ya. Tapi ketika dia pusatnya di h,k, maka jatuhlah seperti ini. Oke, ini persamaan asimtotnya. Oke, gitu ya, aman ya? Aman. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Dari suatu hiperbola diketahui bahwa jarak kedua fokus sebesar 20 satuan, sedangkan asimtotnya bersudut 30 derajat dengan sumbu x. Jadi dia asimtotnya ini bersumbu 30 derajat dari sumbu x. Berarti yang dimaksud yang ini ya, yang ini. Oke. Nah, tentukan persamaan hiperbolanya. Oke. Jarak kedua fokusnya adalah 2c, artinya bahwa c-nya adalah 10. Asimtotnya rumusnya adalah y sama dengan plus minus b per a kali x, dengan b per a-nya adalah tan 30 derajat. Karena kan ini adalah gradien secara mendasar. Maka dia adalah 1/3.
gitu ya, 1 per akar 3. Berarti kan B per A sama dengan 1 per akar 3. Berarti A sama dengan B akar 3. Atau A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Aljabar biasa. Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka C kuadrat sama dengan 3B kuadrat plus B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 4B kuadrat sama dengan 100. 100 dapat dari mana? Nih C-nya 10. Oke. Nah, dari 100, maka B kuadrat sama dengan 25 dan A kuadratnya sama dengan 75. Sehingga persamaan hiperbolanya adalah seperti ini. Simple. Gitu ya. Salah satu contohnya aja. Ya, kalau contoh biasanya mudah. Kalau soal susah. Enggak. Oke, tunjukkan bahwa jarak dari fokus ke asimtot suatu hiperbola sama dengan setengah sumbu imajinernya. Imajiner B, setengah sumbu imajiner. Oke, asimtot kan sumbu imajiner itu kan sama dengan 2B. Panjang sumbu imajinernya sama dengan 2B ya. Nah, kalau panjang sumbu realnya kan sama dengan 2A. Oke. Maka asimtot G yaitu Y sama dengan plus minus B per AX atau G sama dengan B X plus minus AY sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, dan fokusnya adalah plus minus C sama 0 ya. Ini fokusnya. Maka dari F ke G, D sama dengan, teman-teman coba cari rumus jarak titik ke garis. Maka misal diketahui titiknya adalah A, B misalnya. Dan garisnya adalah PX, QY plus R sama dengan 0 misalnya. Maka di sini menjadi menjadi P kali A, Q kali B plus R per A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Plus P kuadrat Q kuadrat. Nah, ini sama dengan dia. Oke. Nah, ini dimasukkan, jatuhlah dia. Nah, ini BC per C sama dengan B. So, terbukti. Nah, terbukti ya. Aman. Oke. Oke, ini terkait dengan garis singgung hiperbola mulai titik X1 Y1. Jadi garis singgung itu tetap kita melihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang gradien dan sudut pandang titik yang terdapat pada yang terletak pada hiperbola, titik pada hiperbola ya. Nah, kita sekarang bahas dari titik dulu. Ini teman-teman, karena ini saya tidak akan membahas gimana prosesnya, karena prosesnya bisa dilihat pada materi hiperbola ya, materi elips. Mirip-mirip, nanti saya taruh linknya di sini. Mirip-mirip penjelasannya. Maka saya tidak akan menjelaskan. Mirip-mirip aja dia rumusnya. Atau saya jelaskan deh. Gini. Kalau misalnya di hiperbola itu kan dia positif. Ya karena dia persamaan juga positif ya. Makanya positif di sini. Karena dia negatif di elips dia positif. Di hiperbola jadinya negatif. Gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kenapa saya bilang mirip. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak lah. Terkait ini biar cepat. Oke. Maka dia negatif. Karena dia kuadrat, maka X-nya tinggal dikalikan aja. Yang salah satunya diganti indeksnya X1 ya, Y1 dan seterusnya. Ini adalah yang persamaan hiperbola. Oke ya. Nah, kalau gini, kalau di elips itu kan ada menghadap atas dan horizontal vertikal. Itu pun masih dibagi kanan dan kiri ya. Maaf, itu parabola. Jadi kalau misalnya di elips itu yang penting dia ketahuan aja mana yang besar, mana yang kecil, itu terlihat dari Y kuadratnya. Maksudnya A kuadratnya hanya berada di mana nih? Hanya berada di bawah X atau di bawah Y. Kalau di bawah X maka dia horizontal, di bawah Y maka dia vertikal. Lanjut. Ini ketika dia misalnya H, K gitu ya. Nah, teman-teman bisa pelajari ini sendiri. Sama ini penjelasannya. Ketika dia di gradien tertentu, maka ini adalah persamaan garis singgung melalui gradien. Seperti ini. Penjelasannya nanti cek, teman-teman bisa cek di elips. Mungkin hanya berbeda di sininya saja. Oke, lanjut. Oke. Sudah? Maka kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan. Saya salah sebut tadi ya. Oke, latihannya ini silakan teman-teman kerjakan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman.